Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Sekolah SDN 11 Muara Enim, terima kasih karena sudah memfasilitasi saya dalam kegiatan diseminasi membangun budaya positif di sekolah. Kemudian tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang telah menyempatkan waktunya hari ini dalam kegiatan ini. Nah, di sini berdirinya saya di sini, Bapak Ibu, bukannya saya itu merasa pintar ataupun saya mau menggurui, tetapi di sini kita saling berbagi ataupun saling berkolaborasi, saling sharing. Di sini tujuan kegiatan kita hari ini yaitu di sini saya membuat aksi nyata pada pendidikan calon guru penggerak, yaitu pada modul 1. Jadi selama ini saya sudah menghabiskan modul 1, dan dalam modul 1 itu ada 4 sub. Nah, yang ini yang akan dibahas ini yaitu pada modul 1.4, yaitu diseminasi membangun budaya positif. Jadi Bapak Ibu, di sini yang akan kita bahas yaitu mengenai konsep inti budaya positif, ya. Nah, konsep budaya positif di sini yaitu yang pertama ada perubahan paradigma belajar, kemudian ada disiplin positif, ya, kemudian ada nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, di sini yang pertama akan saya jelaskan yaitu mengenai pembelajaran dengan paradigma baru. Jadi, pembelajaran dengan paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip sehingga pembelajaran berdiferensiasi, artinya yaitu kita itu mengajari sesuai dengan keadaan murid atau keadaan siswa. Nah, sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Mungkin Bapak Ibu di sini sudah pernah mendengar ataupun sudah biasa mendengar profil pelajar Pancasila. Jadi, profil pelajar Pancasila ini ada 6 dimensi. Yang pertama yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua yaitu berkebinekaan global. Yang ketiga bergotong royong. Yang keempat kreatif. Yang kelima bernalar kritis, dan yang keenam yaitu mandiri. Yaitu adalah 6 dimensi dari profil pelajar Pancasila. Nah, di sini ada miskonsepsi tentang teori kontrol, ya. Nah, di sini kita perhatikan itu ada gambar yang di depan itu kita ibaratkan ini seperti mainan, Bapak Ibu, ya, mainan yang ada putaran itu. Nah, di sini ada yang di depan itu kita ibaratkan itu peserta didik. Nah, yang di belakang itu kita ibaratkan seorang pendidik. Nah, di sini miskonsepsi tentang teori kontrol ini bahwa dulu kita berilusi, berasumsi bahwa guru itu tugasnya mengontrol murid, ya. Jadi apa kehendak guru itu kehendaknya harus sesuai dengan kehendak kita. Padahal sebenarnya tidak bisa seperti itu, ya. Kemudian ilusi yang kedua itu bahwa semua penguatan positif efektif itu bermanfaat. Terus ilusi yang ketiga yaitu bahwa kritik dan membuat bersalah mampu menguatkan karakter siswa. Padahal sebenarnya itu tidak bisa dikatakan menguatkan karakter. Terus ada ilusi orang dewasa berhak memaksa. Jadi kita ini sebagai guru kita merasa orang dewasa. Kita adalah orang dewasa. Jadi kita berhak untuk mengatur peserta didik. Jadi itu miskonsepsi, ya.
Nah, kemudian kita harus mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Yang pertama yaitu ini stimulus respon, ibaratnya tuh kita, ini pemikiran kita, istilahnya itu pemikiran kita bahwa realitas kebutuhan kita itu sama, padahal sebenarnya realitas kita itu berbeda-beda. Jadi kita dapat caranya mungkinnya dengan diri kita. Kemudian yaitu yang kedua yaitu semua orang memiliki hal yang sama. Itu pemikiran kita. Padahal sebenarnya setiap orang itu memiliki pemikiran yang berbeda-beda. Jadi dapat disamakan dengan pemikiran yang ada pada kita. Kemudian yang ketiga yaitu mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita. Padahal sebenarnya kita itu berusaha untuk memahami pandangan orang tentang dunia. Terus ada perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Padahal yang sebenarnya semua perilaku itu memiliki tujuan. Ini misalnya di kelas ya Bapak Ibu. Misalnya ada anak itu di kelas nak belago bae. Gawenya nganggui teman ataupun selalu jahil. Padahal dia tuh sebenarnya yang dia lakukan tuh ada tujuan. Mungkin kurang perhatian, jadi nak minta perhatian di sekolah. Ataupun ada anak itu yang gawenya nak bermain baik. Mungkin dia ada tujuan dia melakukan itu. Misalnya di kelas anaknya ingin bermain terus, padahal dia tuh sebenarnya mungkin di kelas itu pembelajarannya itu dia tidak senang. Mungkin kita nak ganti cara metode ngajar kita. Mungkin anak ini senangnya diajak bermain, berarti belajarnya sambil bermain. Mungkin dikasih kuis, dikasih game seperti itu. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Jadi pada hakikatnya diri kita sendirilah yang bisa mengontrol diri kita. Ya, jadi kita tidak baca kontrol orang lain, ataupun kita tidak bisa dikontrol oleh orang lain, tapi kita sendirilah yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Kemudian pemaksaan ada pada bujukan gagal, ya. Jadi kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir yaitu mulai berpikir menang kalah, model berpikir menang kalah. Jadi kalau sekarang sebenarnya model berpikir menang-menang. Jadi tidak katik yang kalah istilahnya tadi ya. Nah, kemudian disiplin. Yang kedua yaitu disiplin positif. Jadi disiplin mungkin kita sering mendengar kata-kata disiplin ya. Disiplin ini diartikan dengan kata belajar. Disiplin itu mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Kemudian pengertian dari disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, reward, atau ancaman. Jadi kita menciptakan disiplin positif itu jangan semata-mata biar anak itu dapat dikasih disiplin positif. Siapa yang disiplin nanti dikasih hadiah. Jadi akhirnya nanti anak itu dia disiplin karena mengharapkan hadiah, mengharapkan imbalan, ataupun mengharapkan pujian. Nah, kemudian sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku yang lebih baik. Nah, selanjutnya yaitu nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan ini yang disepakati bersama
lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Contoh dari nilai kebajikan itu yaitu profil pelajar Pancasila. Apa saja tadi sudah disebutkan tadi dimensi profil pelajar Pancasila itu ada 6, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar tinggi. Nah, kemudian yang kedua yaitu Ibu Primary Years Program, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Nah, untuk keterampilan hidup yaitu dapat dipercaya, lurus, pendengar yang aktif, tidak mendengarkan orang lain, dan memberikan yang terbaik untuk diri. Terbaik dari diri ya. Nah, ini kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia. Itu yang pertama, bertahan hidup. Nah, ini bertahan hidup. Maksudnya di sini bertahan hidup. Nah, misalnya ini hubungannya ke anak atau peserta didik, itu misalnya anak itu sering terlambat. Nah, di sini kita tidak bisa langsung mengejudge anak itu terlambat terus. Misalnya kita marahi anak itu terlambat, tetapi kita tanya dulu apa alasan mereka ini terlambat. Mungkin ini Pak ya, seperti yang di daerah kita ini, mungkin tadi emaknya tadi mencari, anaknya tadi disuruh nunggu adiknya dulu. Nah kan, kalau seandainya orang tuanya tidak mencari, kan dia ini padahal dia mencari itu untuk kebutuhan dasar dari anak tersebut. Jadi kita tuh istilahnya tidak pacak langsung nyala ke anak. Kita ambil, kita gali dulu apa alasan anak itu terlambat. Jadi mungkin alasannya tadi bertahan hidup, karena tadi membantu orang tuanya tadi dalam mencari penghasilan. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Ini juga sering sekali kita temui di sekolah. Misalnya ya seperti tadi yang saya katakan tadi, anak tadi mungkin di sekolah selalu nak belago, ataupun ada kayak misalnya yang dilakukannya entah itu merusak atau apa. Nah mungkin dia nih sebenarnya itu dia tuh minta perhatian, pengen kurang kasih sayang istilahnya di rumah tadi. Nah kemudian yaitu penguasaan. Nah dengan penguasaan ini maksudnya yaitu anak ini misalnya mungkin dia tuh merasa jago di sekolah. Jadi kita libatkan misalnya dia nih supaya dia tadi ada apa namanya tuh, ke penguasaan dia tadi, yaitu misalnya kita jadikan dia ketua kelas, ataupun jadi dia tuh merasa dia merasa itu mempunyai penguasaan dengan diberikan misalnya dijadikan ketua kelas, ataupun disuruh memimpin misalnya bagian kebersihan, ketua kebersihan, ataupun ketua keamanan di kelas. Jadi dia merasa seakan-akan dia tuh berkuasa, jadi disalurkan ke sana. Kemudian kebebasan. Nah, kalau untuk kebebasan ini anak ini mungkin ya di rumahnya itu mungkin serba tidak boleh, misalnya
megang HP tidak boleh, megang keluar rumah tidak boleh. Jadi karena dia merasa terkekang tadi di rumah, dia luapkan di sekolah. Jadi dia luapkan di sekolah itu mungkin anak yang butuh kebebasan. Kemudian kesenangan yaitu jalan tadi anak yang misalnya di kelas dia selalu nak bermain, guru ngajar kadang dia main-main. Nah mungkin di sini kita harus istilahnya itu apa kendala anak ini kita tanya, mungkin kita gali dulu apa kendalanya, kenapa dia bermain. Nah mungkin anak ini merasa bosan dengan tipe pembelajaran yang kita lakukan di kelas. Nah jadi bagaimana cara kita menyikapinya? Dengan memberikan metode-metode yang menyenangkan. Mungkin anaknya diajak belajar sambil bermain, ataupun belajar sambil diberikan kuis-kuis. Nah kemudian selanjutnya yaitu motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Kemudian untuk mendapatkan imbalan penghargaan, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, terus di sini ada hukuman. Kalau hukuman itu artinya terencana atau tiba-tiba. Hukuman itu terencana atau tiba-tiba. Ya kita kan misalnya anak tidak memakai baju seragam. Tentunya hukuman yang kita lakukan itu secara tiba-tiba, tidak direncanakan. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi, tidak dilibatkan. Kemudian bersifat satu arah dan berupa hukuman fisik atau psikis. Kemudian konsekuensinya yaitu kalau konsekuensi ini terencana atau disepakati sesuai peraturan. Jadi sudah ada peraturan, jadi konsekuensinya misalnya kalau tidak pakai baju seragam apa konsekuensinya? Harus pulang, misalnya harus ganti pakaian, itu konsekuensi. Tetapi dengan konsekuensi ini murid tetap dibuat merasa tidak nyaman. Kemudian konsekuensi ini sikap guru selalu memonitor murid, jadi selalu diperhatikan siapa murid yang tidak pakai seragam misalnya. Nah yang ketiga yaitu restitusi. Ini restitusi saya juga selaku guru sering juga merasa salah ya apa yang saya lakukan selama ini salah. Nah, restitusi ini yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi restitusi ini proses kolaboratif yang mengajarkan murid menjadi solusi sendiri. Jadi restitusi ini sebenarnya yang paling bagus dalam menyelesaikan masalah, yaitu yang kita tidak langsung menyalahkan murid jika dia salah. Kita panggil dulu, kita ajak ngobrol, kita tanya apa alasannya melakukan kesalahan tersebut. Kemudian kita kasih arahan. Terus yang selanjutnya yaitu 5 posisi kontrol guru.
Nah, ada 5 posisi kontrol guru, yaitu yang pertama sebagai penghukum. Sebagai penghukum di sini maksudnya bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal yang bisa dilakukan menghukum, biasanya menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti atau menyindir. Dampak dari murid dampak pada murid dari seorang penghukum adalah perilaku kontrol negatif, seperti murid mengulangi kesalahan berulang-ulang kali. Jadi kemudian lalu berperilaku menjadi agresif. Jadi kalau anak itu misalnya melakukan kesalahan, kita hukum, itu belum tentu selanjutnya anak itu tidak akan mengulangi apa yang dia lakukan hari ini. Jadi kalau kita sebagai penghukum, maka kedepannya mungkin anak itu akan mengulanginya lagi, ya. Kemudian lalu perilaku menjadi agresif, anak itu menjadi agresif. Jadi kita tidak boleh melakukan melakukan penghukuman ini sebenarnya sudah tidak relevan di zaman sekarang. Terus posisi kontrol yang kedua yaitu membuat rasa bersalah. Bagaimana dikatakan membuat rasa bersalah itu? Yaitu pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, yang biasa dilakukan pembuat merasa bersalah, biasanya diceramahi anak itu. Misalnya menunjukkan kekecewaan kita yang dalam, ya, misalnya, nak, ini kau tidak kasihan apa dengan wong tua kau? Tidak kasihan apa mama kau cari duit susah payah, misalnya itu. Nah, itu namanya menunjukkan rasa bersalah kepada. Nah, menunjukkan kekecewaan mendalam ini, dampaknya pada murid yaitu murid akan selalu merasa bersalah, akan merasa merasa gagal dan tidak berharga. Kemudian yang ketiga yaitu guru sebagai teman. Dikatakan guru sebagai teman, pada posisi ini gurunya tidak menyakiti murid, namun selalu berupaya mengontrol murid melalui pendekatan persuasi. Yang biasa dilakukan posisi sebagai teman adalah membuat alasan-alasan untuk muridnya. Jadi ini sebenarnya posisi guru sebagai teman ini juga belum ideal, ya anak tuh. Jadi kalau kita posisikan kita sebagai teman kepada anak murid, mungkin anak muridnya itu selalu tergantung kepada kita, selalu bergantung kepada kita, kemudian jadinya tidak mandiri dan tidak bisa memutuskan keputusannya sendiri. Itu kalau kita posisikan kita sebagai teman. Kemudian ada sebagai pemantau, guru sebagai pemantau, yaitu guru selalu mengawasi atau memantau muridnya yang berpatokan pada catatan atau kesepakatan yang sudah disetujui. Jadi pemantau ini, misalnya kita sudah membuat peraturan kelas, anak ini melanggar, kita memantau, menghitung dan mengukur kedisiplinan siswa. Nah, dampaknya bagi murid yaitu posisi kontrol memantau ini yaitu menitik beratkan dampak pada diri sendiri, mendapatkan hadiah atau mendapatkan hukuman. Artinya kalau seandainya yang posisi pemantau ini, misalnya tadi yang melanggar mungkin bisa dihukum. Kalau yang mungkin yang disiplin tadi maka akan diberi hadiah. Itu dampaknya pada diri sendiri, mendapatkan hadiah dan atau mendapatkan hukuman. Nah, kemudian ada yaitu yang terakhir yaitu
posisi kontrol sebagai manajer ini yang paling ideal kita sebagai guru lakukan, yaitu guru pada posisi ini biasanya posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Yang dilakukan guru pada posisi manajer biasanya mengajukan pertanyaan-pertanyaan terkait nilai kebajikan yang telah diyakininya, atau pertanyaan yang berkaitan dengan solusi yang ditempuh berkaitan dengan pelanggaran tata tertib. Jadi posisi manajer ini misalnya anak di kelas makan, ini misalnya Bu ya. Nah, kita jangan langsung kau nih makan, tidak boleh makan di kelas. Nah, itu sebenarnya itulah sudah termasuk tadi posisi bisa dikatakan menghardik tadi ya, ataupun menunjuk-nunjuk. Nah, jadi posisi kontrol manajer ini kita panggil anaknya, kemudian kita panggil itu jangan di depan teman-teman, kita panggil dia sendiri, misalnya ke ruangan. Kita tanya apa alasan dia makan di dalam kelas. Nah, kemudian kita sebelum kita menanya itu kita ajak dulu dia ngobrol, biar dia tuh merasa, oh ngapalah aku ini dipanggil oleh ibu nih, apapun yang ada salah misalnya kayak itu. Jadi anaknya dipanggil dulu, kemudian diajak ngobrol senyaman mungkin, kemudian setelah anak tersebut merasa nyaman, kemudian baru kita tanya, misalnya kamu tahu kenapa ibu panggil ke sini? Dia misalnya dia jawab, tidak tahu Bu. Nah, tadi ibu perhatikan kamu makan di kelas. Kira-kira makan itu perbuatan salah atau bukan? Makan di kelas. Ya salah Bu. Mungkin anaknya akan merasa kita tuh tidak menyalahkan anak, istilah biar dia sendiri yang merasa salah. Iya Bu, salah. Nah, bagaimana caranya ini? Baru kita tanya apa alasannya, ngapa makan di kelas? Mungkin alasannya tadi di rumah tidak sarapan karena buru-buru nak pergi ke sekolah. Baru kita ajak dia menyelesaikan solusinya. Mana biar tidak kelaparan lagi di kelas? Ya mungkin bangunnya lebih pagi, ataupun bangunnya lebih pagi sebelum pergi sekolah, tadi sarapan dulu. Nah, itu solusi yang kita arahkan kepada anak ya. Jadi berkolaborasi dengan anak dalam menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian kita kenalkan keyakinan kelas. Dia sudah tahu belum keyakinan kelas bahwa harus tertib di dalam kelas, tidak makan di dalam kelas saat jam pelajaran. Nah, setelah dia mengerti, dia sudah merasa nyaman, baru kita katakan bahwa perbuatan itu tidak boleh diulangi lagi ke depan. Nah, itu jadi anak tidak merasa bersalah, tidak merasa bersalah dia. Jadi biarkan dia sendiri yang menyadari kesalahannya tersebut, dan dia sendiri juga yang mencari solusi. Selain kita membimbingnya, jadi dia menemukan solusinya bagaimana supaya dia tidak merasa lapar lagi di sekolah. Itu contohnya. Nah, kemudian ini ada contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Nah, di sini ada kasus misalnya siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Nah, kalau posisi penghukum, maka kita akan memberikan hukuman anak ini tidak memakai baju seragam saat upacara. Jika kita sebagai penghukum mungkin akan kamu tidak memakai baju seragam, maka kamu harus hormat di depan tiang bendera selama 1 jam. Nah, itu namanya penghukum. Kemudian
Yang kedua yaitu sebagai pembuat merasa bersalah. Ini kata-katanya yaitu, berapa kali ibu harus beritahu kamu selalu saja mengecewakan ibu. Nah itu jadi dengan kata-kata seperti itu maka anak akan merasa bersalah. Kemudian kalau sebagai teman, ini contohnya kalau sebagai teman, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai buat seperti ini lagi. Nah itu contoh sebagai teman. Kemudian ada sebagai pemantau. Kalau sebagai pemantau di sini yaitu kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya setelah upacara. Jadi anak ini kalau kita sebagai pemantau, setelah dia tidak memakai, kita melihat dia tidak memakai atribut sekolah pada saat upacara, maka saat itu disuruh beli alat-alat yang belum dia pakai tadi. Itu sebagai contoh, sebagai pemantau. Itu sebagai contoh itu. Kemudian kalau posisi kita sebagai manajer, keyakinan kelas. Di sini mengapa keyakinan kelas tapi bukan peraturan kelas? Ya. Nah, di sini ada pembentukan keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu bersifat abstrak. Kemudian berupa pernyataan universal. Terus dibuat dalam pernyataan positif. Kemudian kata-katanya sedikit saja agar mudah diingat. Terus sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Kemudian semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan. Nah ini cara membentuk keyakinan kelas. Jadi pembuatan keyakinan kelas ini melibatkan semua warga kelas. Jadi keyakinan kelas ini misalnya untuk kelas, ya, untuk seluruh siswa yang ada di kelas tersebut. Kemudian yang kedua, peraturannya tidak terlalu banyak, tidak terlalu banyak dan mudah diingat. Terus kata-katanya menggunakan kalimat positif dan dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Setelah itu, untuk keyakinan kelas ini tinjauan kembali dari waktu ke waktu. Jadi dalam membuat keyakinan kelas, ini untuk seluruh warga kelas. Kemudian ditinjau apakah ini masih cocok atau masih tidak, atau dilanjutkan atau tidak, ya. Kemudian langkah-langkah membuat keyakinan kelas. Apa itu langkah-langkahnya? Yaitu membuka ruang diskusi. Jadi anak-anak itu diajak dulu berdiskusi. Baik, misalnya, baiklah anak-anak, kita akan membuat keyakinan kelas kita. Silakan anak-anak tuliskan apa saja kira-kira keyakinan kelas yang akan kita buat. Nah kemudian setelah anak tadi menulis, mencatat semua pendapatnya, kemudian kita merumuskan keyakinan tersebut. Dan setelah dirumuskan, ditinjau ulang, kemudian membuat pernyataan keyakinan, setelah itu ditandatangani oleh siswa tersebut dan keyakinan kelas. Kemudian setelah keyakinan kelasnya dipajang di kelasnya masing-masing. Nah ini
Contohnya ini membuat ruang diskusi. Jadi anak-anak itu disuruh nulis dulu dia apa kira-kira keyakinan kelas yang akan mereka sepakati. Misalnya ada di sini ada yang menulis tidak memotong pembicaraan teman. Kemudian ada belajar dengan tekun. Ada yang menulis ramah kepada guru, datang tepat waktu, menjaga barang sendiri yang dipinjam, menjaga kedamaian dan ketentraman, kemudian peduli kepada teman. Nah, ini kita jadikan seperti misalnya dirumuskan keyakinan tersebut, ya. Dirumuskan, kemudian kita kelaskan menjadi menghargai yang berbicara. Ini intinya yang putih ini sama, ya. Jadi intinya yang putih ini sama. Jadi dibuatlah sehingga muncullah kata-kata menghargai yang berbicara. Nah, kemudian misalnya yang ini menghargai, ini sudah dibuat tadi, menghargai yang berbicara, belajar dengan tekun, mengerjakan tugas tepat waktu. Maka di sini dibuat menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Terus sehingga muncullah dari beberapa keyakinan kelas yang anak-anak buat tadi, yaitu yang tadi yang kedua itu belajar dengan tekun, mengerjakan tugas tepat waktu, bekerja dengan baik dan tekun. Nah, ini yang ketiga yaitu semua orang ingin merasa diterima dan dimiliki. Jadi kata-katanya singkat saja. Jadi setelah itu dikelaskan menjadi hormat, yaitu kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Kemudian yang kedua bekerja. Keyakinannya yaitu kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Yang ketiga yaitu diterima dan dimiliki, yaitu kami memiliki keyakinan bahwa sangat penting untuk merasa diterima dan suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Jadi setelah kalimat tadi banyak dikelaskan menjadi 3 saja. Nah, ini jadi setelah dikelaskan menjadi 3, jadi di sini setiap anggota kelas perlu saling menghormati dan merasa aman. Jadi ini keyakinan kelasnya. Kemudian setiap anggota kelas perlu menjadi dirinya yang terbaik. Setiap anggota kelas perlu saling membantu. Jadi ini kemudian keyakinan kelas akan membantu proses pembentukan sikap disiplin positif pada murid. Murid akan menjunjung tinggi nilai-nilai kebajikan. Terus murid yang terbentuk adalah motivasi jangka panjang. Dan yang selanjutnya yaitu menstabilkan ini restitusi. Ya, ini restitusi, langkah-langkah dari restitusi. Ya, restitusi. Nah, ini langkah-langkah. Yang tadi keyakinan kelas. Coba kita praktekkan dulu, kita buat keyakinan peraturan kelas ya. Kalau tadi keyakinan kelas, sekarang kita membuat peraturan kelas. Nah, di sini misalnya saya contohkan. Saya akan membagikan terlebih dahulu kepada anak-anak yaitu sticky note. Nah, di sini anak-anak kita suruh nulis keyakinan peraturan apa yang harus dia lakukan, yang mereka buat di dalam kelas. Ini misalnya contohnya ya.
Ayo, ini misalnya baiklah anak-anak, ini hari ini sebelum belajar kita akan membuat peraturan kelas terlebih dahulu. Silakan kalian tulis peraturan kelas apa kira-kira yang akan kita buat sebelum belajar. Nah, silakan anak-anak tulis. Apa Elisa? Tidak? Oh ya, tidak terlambat datang ke sekolah. Kemudian setelah selesai, ya, setelah anak menulis peraturan kelas di sticky note itu, maka kita tempelkan di sini. Nah, tempelkan di depan, kemudian kita susun. Misalnya anak tersebut menuliskan tidak makan di kelas, misalnya ya. Jadi tidak membuang sampah sembarangan. Jadi kita buat kalimat positifnya. Misalnya peraturan kelasnya, peraturan kelas kita buat. Tadi setelah kita ambil semua peraturan kelas yang sudah anak buat, kita ambil, kita bikin menjadi kalimat positif. Kalau tadi tidak membuang sampah, maka kita buat menjaga kebersihan, menjaga kebersihan kelas. Nah, kebersihan kelas. Nah, begitu selanjutnya. Misalnya anak-anak menuliskan tidak berkata kotor, misalnya, maka kita tulis berkata sopan dan santun, ataupun ada menghormati guru. Kalau tidak terlambat, misalnya tidak terlambat datang ke sekolah, atau tidak terlambat masuk ke kelas, maka kita buat kalimat positifnya yaitu datang tepat waktu ataupun disiplin waktu. Nah, itu contoh dari peraturan kelas. Ini bedanya dengan keyakinan. Kalau keyakinan kelas itu berjangka panjang untuk selama ada di kelas itu sendiri. Nah, kalau peraturan kelas itu selama kita proses pembelajaran. Artinya seperti saya misalnya ngajar agama, minggu depan berarti buat lagi peraturan kelasnya apa. Tapi kalau keyakinan kelas tadi itu jangka panjang selama mereka ada di dalam kelas itu. Nah, untuk keyakinan kelas setelah disusun, maka ditandatangani sama anak. Jadi ditandatangani, disepakati keyakinan kelasnya. Setelah mereka sepakati, baru hasil dari keyakinan kelas tadi dipajang di kelasnya. Nah, kalau untuk peraturan kelas hanya berlaku pada saat proses pembelajaran. Itu begitu kira-kira cara membuat peraturan kelas. Jadi kita jangan membuat kalimat yang misalnya tidak, itu kan kita tidak boleh lagi mengatakan kata-kata tidak, kata-kata jangan. Jadi kita rubah menjadi kalimat positif. Seperti yang pernah diajarkan oleh Ibu Wiwi, pernah kita diajarkan oleh Ibu, jangan dikatakan jangan ataupun jangan tidak. Jadi kasihlah kalimat positif kepada anak. Jadi kalau tadi jangan buang sampah, jagalah kebersihan, ataupun buanglah sampah pada tempatnya. Jadi dengan kalimat-kalimat positif. Nah, kemudian yang terakhir itu yaitu segitiga restitusi. Nah, ini yang sering saya juga sebagai guru, terkadang kalau anak itu mempunyai kesalahan langsung, kau ini ngapo? Tidak pakai baju seragam atau ngapa mau ini terlambat? Padahal sebenarnya itu sudah tidak relevan lagi dilakukan. Jadi dengan bagaimana cara kita menyelesaikan masalah dengan murid itu dengan segitiga restitusi. Yang pertama, segitiga restitusi itu menstabilkan identitas. Jadi anak itu dipanggil, kemudian diajak ngobrol, baru ditanya itu kesalahannya apa,
Kemudian kita istilahnya bukan arti dalam kita membenarkan perbuatan dia salah, tapi kita katakan misalnya berbuat salah itu wajar, nah, tapi bagaimana cara kita memperbaiki kesalahan itu sendiri. Jadi dikasih solusi, jangan langsung disalahkan. Nah, kemudian setelah stabil, identitasnya stabil, dia sudah merasa nyaman, baru kita validasi tindakan yang salah. Kita tanyoi apa salahnya, apa alasannya, kenapa dia melakukan itu, misalnya itu. Jadi setelah dia mengatakan, misalnya menjelaskan apa kesalahannya, apa punya alasan, pasti punya alasan dalam melakukan itu. Nah, setelah itu sudah divalidasi tindakan yang salah, kemudian kita menanyakan keyakinan kelas. Misalnya anak tadi terlambat, kira-kira keyakinan kelas kita apa? Kita tanya dengan anak tersebut. Oh iya Bu, keyakinan kelas kita datang tepat waktu. Nah, kira-kira yang kamu lakukan dengan terlambat ke sekolah itu termasuk keyakinan kelas kita bukan? Mungkin anak itu nanti akan menjawab, ya Bu, mungkin saya itu saya salah, sudah tidak patuh amat keyakinan kelas seperti itu. Jadi anak itu tidak langsung salahkan, tetapi digali dulu apa alasan yang dia lakukan dari kesalahan tersebut. Setelah itu baru kita memecahkan masalah atau memberikan solusi dari yang telah dia lakukan. Seperti itu kira-kira untuk segitiga restitusi. Cara kita menyelesaikan masalah pada peserta didik. Ya, mungkin itu saja penyampaian saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, dapat kita tarik kesimpulan dari penyampaian yang telah disampaikan oleh Ibu Sri Rani SPDI bahwa setiap guru maupun sekolah itu harus memiliki perubahan dalam sistem mengajar maupun baik dari dalam diri kita sebagai pengajar maupun untuk juga para peserta didik juga harus ada perubahan, sehingga kita juga selaku guru mungkin selama ini juga banyak kekurangan dalam sistem mengajar. Setelah kita mendengar penyampaian materi ini, kita juga dapat belajar. Kita sama-sama bisa belajar dan ada perubahan di dalam diri kita. Mungkin hanya ini yang dapat saya dan Ibu Sri Rani SPDI yang dapat disampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Purnamasari. Saya guru di SDN 11 Muara Enim. Saya sangat mengapresiasi upaya Ibu Sri Rani dalam memperkenalkan budaya positif sekolah di SDN 11 Muara Enim. Siswa-siswa juga semakin antusias dan semangat untuk datang ke sekolah, dan saya melihat perubahan positif dalam perilaku dan sikap di siswa di SDN 11 Muara Enim. Terima kasih Ibu Sri Rani telah menginspirasi dan membimbing siswa untuk menuju budaya sekolah yang lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.